Baik, sekali lagi selamat malam semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan diri ya, dan juga tertarik untuk bergabung dengan webinar pertama dari Klinik Porto, di mana kami akan membahas seputar materi yang paling dasar dari analisa teknikal untuk para trader ya, yaitu perihal market structure. Oke, jadi selagi kita sambil menunggu mungkin ada teman-teman lain yang akan mau bergabung, kita akan mulai dengan perkenalan dulu ya. Izinkan saya kasih sekitar 5 menitan mungkin untuk kenalan dulu biar pada tahu itu siapa sih Klinik Porto itu siapa, ini yang presentasi siapa. Nah, kita kenalan dulu sedikit ya. Jadi nama saya tuh Andreas, kadang-kadang dipanggilnya macam-macam ya, kadang dipanggil Om, kadang dipanggil Pak, dipanggil Mas juga ada ya, macam-macam. Silahkan saja, nggak ada masalah. Panggil nama langsung Andreas juga tidak ada masalah. Oke, secara background sendiri, saya itu dulu itu bekerja sebagai dosen, sebenarnya dosen teknik sipil di Malaysia. Sampai dengan tahun 2022, di mana saya dulu berfokus pada riset, data, dan juga statistik. Lalu setelah saya pulang ke Indonesia tahun 2022 akhir itu kan terus saya nah, mulai melihat ketertarikan ya pada dunia trading, khususnya persahaman. Itu saya melihat ada potensi bahwa kok kayaknya di dunia saham itu tuh penuh dengan data yang menarik gitu ya. Jadi saya sendiri pun juga mulai mencoba untuk mengulik cukup panjang itu ya. Saya perjalanan mengulik itu sebenarnya em, dari tahun 2003 sampai dengan sekarang itu kan baru 2 tahun. Mungkin untuk teman-teman yang sudah lebih lama di dunia trading, di dunia saham, dia kayak, waduh ini orang masih orang baru nih. Cuman ada beberapa hal mungkin yang sudah bisa saya buktikan juga ya, bahwa di tahun 2023 itu saya menghabiskan waktu dengan beberapa biaya juga saya keluarkan memang itu untuk melakukan sebuah riset perihal market pasar yang ada di IHSG ini. Dan syukur ketemu syukur tahun 2024 itu saya sudah bisa memulai mendapatkan profit yang lebih konsisten ya. Walaupun ada 1-2 bulan di mana overallnya memang marketnya tidak ada ampun. Ya kita tahu sendiri mungkin beberapa teman yang sudah trading setahun belakang itu ngerti ya bagaimana perjalanannya IHSG dan LQ45 sempat ambrol nggak karu-karuan itu kan. Nah itu saya pun juga sempat kena tentu saja gitu ya. Cuman eh, syukur-syukur pada tahun 2024 saya bisa end up dengan profit yang cukup konsisten. Dan pada akhir 2024 saya dan tim tuh akhirnya memutuskan untuk yuk kita bangun suatu komunitas di mana kita bisa berfokus untuk memberikan edukasi kepada para trader yang ada di Indonesia, khususnya untuk trader saham ya. Karena uh, menurut kami memang kami lebih, sementara ini sudah lebih menguasai market yang ada di saham, sudah lebih bisa memahami seperti itu. Tujuannya apa Klinik Porto itu adalah untuk membentuk suatu komunitas di mana trader itu isinya trader-trader yang sehat. Basisnya adalah edukasi, berbasis ilmu, sehingga pada saat kita melakukan trading itu kita sudah menganalisa dengan baik dan tidak hanya sekedar berjudi. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu introduction dari saya. Mari kita mulai pada materi hari ini ya, karena ini hanya 1 jam saja. Kita akan selesai sekitar pukul 8.30 ya. Nanti jam 8 materi mungkin akan saya tutup. Setelah itu kita akan buka untuk Q&A. Bagi teman-teman nanti yang memiliki pertanyaan atau apa seperti itu, jangan ragu, silahkan aja gunakan apa namanya Q&A fitur yang ada pada Zoom webinar ini ya. Dan kalau misalnya teman melihat pertanyaan serupa dari teman-teman yang lain, itu silahkan di-upvote. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang memiliki vote tertinggi itu akan menjadi prioritas untuk kami jawab terlebih dahulu. Siapa tahu nanti pertanyaan yang banyak sekali dan waktunya tidak mencukupi. Seperti itu ya. Jadi mari kita mulai aja dengan konten yang kita sediakan pada hari ini, yaitu um, terdiri dari 4 materi utama.
Dimulai dari komponen dasar daripada market structure sendiri, lalu kita akan menggunakan salah satu fitur analisa teknikal yang dinamakan dengan garis horizontal, di mana ini adalah salah satu yang paling basic, yang paling sangatlah mudah untuk dilakukan untuk para trader yang baru belajar ceritanya seperti itu. Lalu nanti akan saya tambahkan sedikit materi yang sudah mulai agak sedikit lebih berat, yaitu ke arah yang namanya multi time frame analysis, dan akan saya tutup dengan trading tips. Seperti itu ya. Jadi, mari kita mulai saja. Yang pertama itu kita akan membahas perihal komponen dasar market structure. Ini benar-benar merupakan salah satu landasan menurut saya untuk teman-teman yang mau belajar trading berdasarkan technical analysis. Di mana kita tuh bisa melihat di sini ada 3 fase di dalam suatu pergerakan harga saham. Ada fase pertama, kedua, dan ketiga. Kita akan bahas satu persatu ya. Di mana yang pertama itu adalah yang namanya fase uptrend. Oke, fase uptrend itu tuh bisa kita tandai atau bisa kita lihat dengan adanya suatu pergerakan yang kita sebut dengan pembentukan higher high atau kita singkat sebagai HH dan juga higher low. Kita singkat sebagai HL. Oke, saya ulang sekali lagi ya, karena ini akan menjadi penting sekali. Pergerakan harga saham yang sedang uptrend itu akan membentuk yang namanya higher high, kita singkat sebagai HH, dan juga higher low, kita singkat sebagai HL. Biasanya ini akan terjadi beberapa kali. Seperti contoh yang kita gambarkan seperti ini, dia terjadi pembentukan HH sebanyak 3 kali, pembentukan HL sebanyak 3 kali. Kalau kita kembali pada slide sebelumnya, kita bisa melihat ya, ini juga sama. 1, 2, 3 kali. Setelah itu kita ada pergantian fase. Setelah itu ada pergantian fase lagi. Apakah selalu 3 kali? Tidak. Tapi ini hanya untuk gambaran kasar dulu. Karena nanti kita akan melihat beberapa contoh yang ada pada market nyatanya seperti apa. Oke, jadi kita bahas dulu. Oke, bagaimana kok bisa sebenarnya saham itu kok bisa disebut uptrend? Pergerakan harganya disebut uptrend itu bagaimana sih? Dia sebut uptrend itu karena memang dia memiliki kecenderungan pada saat dia harganya naik, kenaikan harga itu tidak akan diikuti oleh penurunan harga yang dalam. Makanya kita sebutannya pada saat market terkoreksi seperti ini, sebutannya adalah higher low. Saya bantu dengan gambaran. Kurang lebih jika lihat market seperti ini dan kita mau untuk memahami market uptrend itu akan memiliki bentuk yang sangatlah mudah untuk dilihat ya. Seperti ini. Aduh, maaf kok orangnya biru. Ganti dulu. Biar enak dilihat. Pakai warna kuning. Kan seperti ini ya gambarnya ya. Jadi kalau yang ini tuh poin pentingnya di mana? Poin pentingnya ada pada titik ini. Ada pada titik koreksinya. Kita sebagai trader itu sebanyakan melihatnya adalah pada saat harga saham sedang menaikkan seperti ini. Kebanyakan para trader itu memutuskan, oke, lagi naik, ayo kita beli. Oh, suaranya kurang keras. Oke, siap. Coba saya keraskan suaranya ya. Dengan mikrofon, semoga suaranya tambah keras. Nanti kalau masih kurang keras, silahkan di eh, chatkan lagi di Telegram ya. Terima kasih. Oke, jadi saya ulang sekali lagi ya. Kebanyakan trader itu melihat ada pergerakan harga yang meningkat. Misalnya teman-teman sedang melihat running trade atau apa gitu kan. Wih, ini banyak yang HK, harganya lagi naik gitu. Terus kita kepengen ikutan. Nah, terkadang kita kepengen ikutan ini itu tuh kita sudah terlambat. Pada saat kita ikut, kita masuk, kita HK, tiba-tiba, loh, kok juk harganya turun. Harga turun kita takut, kita jual. Akhirnya kita jadinya cut loss. Nah, beberapa poin penting yang mau saya sampaikan kali ini itu adalah
bahwa di market structure itu akan selalu ada yang namanya koreksi sehat. Koreksi sehat itu tandai dengan apa? Ini. Ini adalah suatu bentuk koreksi sehat. Ini adalah suatu bentuk koreksi sehat. Hal-hal seperti inilah yang justru kita harus bisa lebih menemukannya. Jadi pada saat teman-teman misalnya melihat di running trade, ini emiten sedang naik harga. Itu yang kita lakukan bukannya untuk langsung membeli, tapi adalah untuk kita masukkan ke dalam catatan. Atau biasanya saya sebutnya sebagai watch list. Oh, dicatat dulu. Nanti setelah marketnya penutupan atau gimana, kita akan analisa. Oh, ini menarik nih. Nanti kalau misalnya besok dikasih koreksi sekian, itu berarti momen yang tepat untuk kita mencoba masuk. Seperti itu. Tapi kita sebagai trader, itu problem kita tuh bukan hanya pada analisa. Karena analisa itu menurut apa yang sudah saya jalani selama 2 tahun ke belakang, analisa itu sangat bisa untuk dipelajari, sangat bisa untuk dipahami, tetapi yang paling sering menjadi hambatan bagi kita trader-trader itu yaitu adalah psikologi trading. Tapi hari ini kita nggak akan membahas psikologi tradingnya, kita akan membahas spesifik lebih ke arah market structure ini sendiri, seperti itu ya. Oke, jadi biasanya market yang uptrend seperti ini sekali lagi itu akan ada pembentukan higher high dan higher low yang berulang, oke, dan akan ada suatu bentuk akumulasi oleh market maker. Akumulasi itu seperti apa? Akumulasi itu berarti bandar akan mengumpulkan barang dalam jumlah yang cukup banyak. Sehingga biasanya kita juga bisa melihat volume yang meningkat pada perdagangan hari tersebut. Seperti itu. Oke, beberapa contoh saham yang mengalami suatu uptrend itu bisa dikarenakan banyak hal, seperti berita, laporan keuangan, atau yang lainnya. Di kali ini saya kasihkan contoh, tidak saya tampilkan chartnya, nanti nggak apa-apa saya bisa tampilkan chartnya, cuman sekarang saya beri dalam bentuk tulisan aja, yaitu TINS. Salah satunya ya, kemarin tahun lalu kalau kita melihat laporan keuangan dia di Q2 tiba-tiba melejit tinggi sekali. Itu berdekatan dengan selesainya kasus Harvey Moise. Tiba-tiba laporan keuangan TINS meningkat pesat, dan setelah itu mulai ada ketertarikan dari dana asing untuk masuk kepada emiten TINS ini. Saya ingat itu harganya masih di sekitaran 600-an, 500 600-an. Karena sebelumnya mengalami downtrend yang cukup parah. Nah, setelah itu terjadi pantulan dan perlahan-lahan TINS itu naik. Nggak cepat, pelan-pelan. Tapi ada poinnya dia naik, naik, naik bisa sampai mencapai harga 1.500 kalau nggak salah tertingginya kemarin itu. Jadi ini salah satu bukti ya gimana market structure itu bisa terbentuk dikarenakan suatu laporan keuangan maupun adalah suatu berita. Yang lain adalah SMA misalnya. Ini terjadi kemarin bulan November. Ada dua hal yang mendorong. Nomor satu, SMA itu ada berita di mana akan ada IPO terhadap anak usahanya, yaitu video, di mana sekarang tambah populer ya video ya, untuk teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu. Dan yang kedua ada berita tambahan lagi bahwa SMA itu malah keluar dari indeks MSCI, di mana ini adalah indeks internasional. Nah, akan muncul pertanyaan, loh bukannya kalau keluar dari indeks MSCI itu adalah suatu berita jelek? Tidak selalu. Kenapa kok bisa tidak selalu? Karena kalau kita tuh sebenarnya mau menelaah lebih dalam lagi, kita ini sudah ngomongin yang sedikit advance ya, maaf saya melipir sedikit seperti itu. SMA itu kalau kita melihat pada apa namanya strukturnya secara kepemilikan, ternyata dana asing yang ada di SMA itu ternyata lebih kecil daripada pengendali lokal. Nah, kalau data ini tuh ternyata berkata demikian, maka akan masuk akal ya apabila asing membuang barang karena keluar dari MSCI dan ini diterima oleh market maker lokal yang memang sudah mengantongi banyak barang,
secara otomatis akan lebih mudah untuk SMA diangkat harganya. Itu yang terjadi dari bulan November sampai sekarang. SMA kenaikannya sudah mencapai hampir 100% dalam waktu 3 bulan. Apakah klinik Porto mengikuti ini? Iya. Apakah klinik Porto mempunyai barang sampai naik 100%? Tidak. Karena kita mengikuti setiap kenaikannya. Oke? Jadi tiap kali dia kenaikan gini, kita ke sini. Kalau ada momen yang cocok, kita boleh jualan nggak? Boleh kita jualan di sini. Pada saat dia turun lagi di sini membuat support baru, kita melakukan yang namanya aksi beli. Naik lagi, kita jual lagi. Jadi ada bentuk seperti ini yang yang bisa kita lakukan. Daripada kita beli di bawah 1 kali, kita nikmati jual di atas. Boleh nggak seperti itu? Boleh sekali tentu saja. Nggak ada masalah. Itu akan disesuaikan dengan trading style masing-masing orang. Oke, jadi seperti ini kurang lebih ya untuk saham yang bergerak secara uptrend. Yuk kita lihat yang berikutnya. Ada uptrend, ada juga yang disebut dengan namanya sideways. Sideways ini nggak terlalu banyak yang saya mau bahas ya, karena secara umum pergerakannya ya cuma di situ-situ aja, ya gitu. Antara karena bandarnya belum mengizinkan adanya pergerakan, antara supply demand memang sedang seimbang, atau memang belum ada suatu penggerak berita, suatu penggerak yang bisa membuat harganya itu antara naik ataupun turun. Seperti itu. Oke, beberapa contoh ada, sudah diberikan juga, seperti baca ataupun Airgas. Lalu, kita punya lagi yang lain yang disebut downtrend. Ini yang paling berbahaya menurut saya. Karena ini yang eh, sebenarnya itu justru banyak disukai oleh para trader pada umumnya. Oke, saham downtrend itu adalah saham yang pembentukannya disebut membentuk pola lower high dan lower low. Kita bisa lihat ya, kalau dari posisi ini dia turun, dia membentuk lower low, artinya dia titik rendah yang lebih bawah. Dari sini ke sini, titik rendahnya lebih bawah. Dari sini ke sini, titik rendahnya lebih bawah. Dari sini ke sini, titik tingginya pun lebih rendah. Titik tertingginya lebih rendah. Ini membuat suatu struktur yang namanya downtrend. Seperti ini. Downtrend ini bisa terjadi karena banyak hal. Salah satunya juga karena laporan keuangan yang memburuk, berita politik ekonomi global yang juga sedang tidak menyenangkan seperti sekarang contohnya ya gitu kan kita bisa lihat banyak sekali ketidakstabilan politik global, ekonomi global mengenai tarif dari Amerika contohnya dan juga kita juga melihat sendiri bagaimana ketidakstabilan yang terjadi pada Indonesia sendiri gitu kan sekarang banyak orang masih ragu gitu kan ada contohnya misalnya Danantara yang akan besok dirilis oleh Presiden Prabowo Subianto. Itu banyak orang masih pro and kontra gitu kan kayak, ih bagaimana ini bisa mengelola aset sebesar itu? Nah, mungkin beberapa dana asing, beberapa manajemen investasi asing itu melihat adanya keraguan atas bagaimana Danantara ini akan bergerak. Dan ini mendorong dana asing ini untuk mencabut atau mengurangi porsi yang mereka letak di IHSG. Makanya dalam waktu beberapa saat terakhir ini, IHSG LQ45 sedang mengalami penurunan. Seperti itu ya. Jadi saya ulang sekali lagi secara summary, ada 3 komponen pada market structure, uptrend, sideways, dan juga downtrend. Kita sebagai trader yang bijaksana biasanya akan jauh lebih sering trading di emiten yang sedang uptrend dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Nanti kita akan ke situ. Oke, kita lanjut dulu ya untuk yang berikutnya. Kita mau membahas yang namanya garis horizontal.
atau horizontal line yang kita bisa gunakan sebagai acuan titik support dan resistance. Di sini saya berasumsi bahwa teman-teman sekalian sudah pernah mendengar ya, apa itu support, apa itu resistance. Oke, jika ada yang masih kebingungan, nggak apa-apa, nanti silahkan ditanyakan saja. Oke, jadi kita mulai dulu. Mengapa kok kita mau menggunakan yang namanya garis horizontal? Garis horizontal itu salah satu metode teknik analisa yang paling simple, paling mudah dilakukan. Karena metodenya ya cuma satu, menarik garis titik. Bisa kita gunakan untuk trading jangka pendek, bisa kita gunakan untuk trading jangka panjang, dan kita bisa gunakan ini untuk banyak situasi juga. Jadi ini salah satu metode yang menurut saya paling simple. Apakah paling efisien? Tidak, tapi paling simple. Itu ya. Jadi kita akan memulai dari ini dulu. Karena ini memang cocok untuk pemula, tidak ribet, tetapi tidak semudah itu untuk dikuasai. Oke, kita lihat langsung kepada contoh nyatanya. Ini adalah salah satu contoh yang saya letak di sini, yaitu saham Astra atau ASII. Oke, dan di sini sudah banyak yang tahu ya saham ASII. Ini adalah contoh pergerakan uptrend. Kita bisa melihat ya adanya suatu pergerakan uptrend seperti ini. Oke, ini juga uptrend seperti ini. Dan seperti yang sudah kita bahas tadi, saham yang harganya bergerak secara uptrend, dia akan membentuk yang namanya higher high dan higher low. Sebelumnya dia memiliki titik rendah, sebelumnya dia memiliki titik tinggi di sini. Ini saya kelupaan garis, maaf. Itu sudah terlewati oleh titik higher high di sini. Ini kalau kita tarik garis secara lurus seperti itu ya, titik higher high yang ini tuh sudah melebihi titik sebelumnya. Berarti, oh ada kenaikan. Kita perlu tes satu lagi. Kalau higher high sudah terbentuk, kita perlu melihat yang namanya higher low. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Sebelumnya low-nya di mana? Sebelumnya low-nya di bawah. Ada di sini. Tuh kan? Di sini titik low-nya bawah. Nah, ternyata titik low berikutnya ada di sini. Dan dia naik. Disinilah kita sudah bisa melakukan suatu aksi. Di mana kita merasa, oh oke, berarti ini harusnya Astra sudah mulai membentuk suatu pola uptrend. Pola uptrend yang sehat itu paling nggak akan terjadi. Ada 3 higher high dan higher low. Kalau kita cuma kelewatan satu, nggak usah khawatir. Jadi misal yang pertama ini kita lakukan sebagai konfirmasi. Kita hanya tidak masuk, misalnya kita belum beli, tapi kita melihat konfirmasi bahwa oke, ada pembentukan higher high, ada pembentukan higher low. Berarti higher low yang berikutnya aku boleh masuk. Disitulah di mana kita melakukan yang namanya buy. Sama halnya dengan higher high ya. Higher high itu lebih sulit untuk kita cari. Kalau higher low lebih enak ya, basisnya gampang ya. Higher low sebelumnya ada di sini, ya sudah. Selama dia tidak menyentuh titik higher low sebelumnya, tidak dijebol higher low sebelumnya, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ini masih bergerak dalam fase uptrend. Tetapi sampai setinggi apa? Nah, disitulah letak salah satu kelemahan garis horizontal. Karena kalau kita tarik garis higher high di sini, kita tidak bisa tahu ini mau naik setinggi apa. Tetapi kita sudah mendapatkan profit. Hanya profitnya tidak bisa kita atur dengan penuh. Kita tuh mau jual di harga berapa sih?
supaya bisa mendapatkan profit yang optimum. Itulah salah satu kekurangan dari horizontal line. Tapi untuk menentukan titik entry, untuk kita mencoba mau masuk, itu sudah sangatlah mumpuni, sangatlah mencukupi. Kalau yang kedua pun kelewatan, boleh nggak yang ketiga? Nggak apa-apa. Tetapi kalau kita pakai yang ketiga, tentu saja ini lebih beresiko. Resikonya lebih tinggi. Jadi memang paling enak kalau bisa itu mendapatkan titik entry pada higher low pertama dan kedua. Ini sudah the best kalau bisa. Mari kita lihat contoh yang satunya. Kalau ini adalah contoh yang uptrend, kita sekarang melihat contoh yang downtrend. Salah satu emiten besar di Indonesia yang downtrend tidak berhenti-berhenti itu adalah Gudang Garam dan juga Unilever. Tetapi kali ini saya mau pakai Gudang Garam sebagai contoh ya. Walaupun di Indonesia itu tuh lebih dari 30% populasinya adalah perokok. Tapi ternyata tidak bisa dipungkiri bahwa saham Gudang Garam pun juga bisa ambrol ya, teman-teman sekalian ya. Itu kita bisa lihat bagaimana ada pola pembentukan lower high, dan seterusnya. Sama juga ini, lower low. Nah, tadi kita trading di sisi fase, di emiten yang berfase uptrend. Sekarang kita mau bahas, kalau saya mau trading di emiten yang berfase downtrend, bisa nggak? Bisa. Bukannya nggak bisa. Tetapi problem utama untuk emiten yang sedang bergerak pada fase downtrend itu adalah kita tidak bisa tahu di mana harga bawahnya. Kayak misalnya, saya misalnya sekarang eh, dari lower low yang pertama, dia membentuk lower high, terus habis itu dia turun lagi seperti ini. Dia mau turun sampai seberapa, baru mantul lagi. Itu kita jauh lebih sulit untuk bisa mencari tahunya. Kalau teman-teman kebetulan masuknya pas di sini, terus besoknya naik, ya itu kan suatu berkat. Beruntung juga. Tapi kalau ternyata teman-teman mencoba, aku masuknya maunya di sini gitu misalnya. Coba ini saya hapus ya. Coba. Coba teman masuknya di sini. Di sini ada candle hijau nih. Tapi ternyata turun lagi. Karena dia belum selesai membentuk lower low baru. Nah, ini kan menjadi sulit sekali untuk kita bisa memahami mana sih titik low yang sesuai untuk kita menjadikannya sebagai titik entry atau titik beli. Itu sulit sekali. Bahkan sampai sekarang, emiten Gudang Garam ini masih terus membentuk lower high dan lower low. Ini up until today. Sampai hari ini pun masih sama. Jadi apakah Gudang Garam itu menarik untuk kita lihat sementara ini? Tidak. Belum menarik paling. Itu ya. Ini kita berikan summary sedikit. Mengapa trading saat downtrend itu sulit? Seperti yang sudah kita bahas tadi, nomor satu adalah kita tidak tahu titik bottom. Kita tidak bisa tahu, nggak bisa mengidentifikasi titik lower low-nya itu ada di mana. Problem kita sebagai trader, kebanyakan itu menganggap penurunan harga sebagai diskon. Padahal itu belum tentu diskon. Tidak ada emiten yang harganya terlalu murah, tidak ada emiten yang harganya terlalu mahal. Kenapa? Karena bisa naik, bisa turun. Saat kita mengatakan, gudang garam itu terlalu murah, harga 10.000. Itu berarti dari sisi psikologi, kita sudah meyakini bahwa dia harganya akan naik. Padahal pasar belum tentu menganggap hal yang serupa. Sama halnya dengan Unilever.
berapa banyak dari trader-trader yang saya kenal ya, yang sudah cukup lama berkancah di IHSG, itu memiliki Unilever itu dari harga di atas 10.000, harga 7.000, harga 5.000. Dan mereka semua enggan, tidak mau untuk yang melakukan yang namanya cut loss. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa ini produk yang dipakai sehari-hari. Seharusnya akan naik harga saham. Tapi pada kenyataannya tidak. Dan dari segi laporan keuangan terus memburuk dan memburuk. Jadi sebenarnya tidak ada alasan. Baik itu dari segi fundamental maupun dari segi market structure. Itu belum ada alasan untuk kita sebenarnya mau mempertahankan saham seperti Gudang Garam maupun Unilever. Itu. Ini ya, nomor satu, alasan mengapa downtrend tidak cocok untuk trading. Karena kita nggak bisa mengidentifikasi titik terendahnya. Kapan kita mau beli? Yang kedua, kalaupun kita bisa mendapatkan harga rendah, kita bisa mendapatkan lower low yang sesuai, titik resistensnya itu juga tidak mudah digambar. Kenapa? Karena dia kalau masih posisi downtrend, dia hanya akan membentuk yang namanya lower high. Ya kan, seperti yang sudah kita bahas tadi, dia akan membentuk yang namanya lower high. Sret, 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 sret. Asumsi semisalnya kita berhasil untuk membeli di sini. Kita mau jualannya di mana sih? Sulit kan? Karena dimanapun itu, baik itu di sini, ataupun di sini, semuanya adalah titik lower high. Bagaimana kita bisa mengoptimasi trading plan kita kalau seperti itu? Sulit sekali. Maka dari itu, dari kita atau saya juga sebagai apa namanya technical analyst merasa bahwa emiten-emiten yang downtrend itu sebenarnya bisa dibilang hampir tidak layak untuk ditradingkan karena terlalu banyak kita menerka, terlalu banyak kita menebak bahwa oh nanti di sini mantul. Oh, itu kan angka psikologis, harusnya ada pemantulan. Nah, ya kalau pemantulannya cukup 5% atau gimana lumayan. Kalau mantulnya cuma 1%, kita berharapnya 2%. Kan belum sempat jualan. Seperti itu. Jadi, buat teman-teman ya, silahkan untuk mengurangi, apabila sudah dilakukan ya, mengurangi kebiasaan trading di emiten-emiten yang sedang pada fase downtrend. Oke? Ini sudah setengah jalan kita, sudah jam 7.35 sementara ini ya. Oke, saya lanjutkan lagi aja. Oke, kalau ada yang mau tanya, jangan ragu, silahkan gunakan Q&A. Nanti akan kita jawab setelah selesai presentasinya. Kita lanjut lagi pada materi yang berikutnya, yaitu yang namanya multi time frame analysis atau kita sebut sebagai MTA. Sebenarnya multi time frame itu adalah salah satu materi yang menurut saya itu bukan lagi basic, sudah cukup intermediate sebenarnya. Cuma tidak apa-apa. Pada kesempatan kali ini saya bawakan secara mendasar dan sedikit saja supaya teman-teman punya gambaran apa sih itu multi time frame analysis, kok sampai perlu dibahas tuh ada apa kayak gitu. Oke, jadi kita kenalkan dulu dengan yang namanya time frame. Mungkin belum tentu semua teman-teman di sini sudah mengenal yang namanya time frame ya. Jadi dalam analisa teknikal kita akan melihat candle chart seperti itu ya. Itu tuh bisa kita ganti time frame-nya. Bisa satu candle tuh apa namanya berarti adalah harga pergerakan satu hari.
Bisa juga kita set supaya satu candle, satu lilin itu tuh merepresentasikan 1 jam pergerakan harga, bahkan 1 menit pergerakan harga. Yang lebih lama dari harian ada nggak? Ada. Jadi bisa juga satu lilin itu merepresentasikan pergerakan harga selama 1 minggu, 1 bulan, bahkan lebih. Gunanya apa? Kok kita perlu melihat time frame yang berbeda-beda? Mengapa fitur time frame ini disediakan dalam analisa teknikal? Karena tidak semua orang memiliki trading style yang sama. Ini saya berikan contoh gambaran, bukan berarti harus seperti ini ya, ini hanya sekedar contoh saja. Untuk teman-teman yang sukanya scalping, aku maunya trading jangka pendek saja. Mungkin bisa menggunakan 1 menit sampai 30 menit time frame. Waduh, maaf ini slide-nya salah ini. Harusnya M-nya M kecil ya ini ya. Soalnya yang M besar itu artinya bulan, kepake di yang bawah. Ya nanti itu ya, apa namanya? Ini kita ganti aja, coret. Nah, kalau yang scalping itu kita pakainya M1 sampai M30. Kalau intraday kita pakainya adalah M30 sampai H4. Sedangkan teman-teman yang biasanya swing trading itu biasanya menganalisa dengan menggunakan time frame 4 jam sampai dengan 1 minggu per lilinnya. Dan untuk teman-teman yang investasi jangka panjang sekali seperti itu, bisa menggunakan time frame weekly sampai dengan monthly atau bahkan lebih. Seperti itu kurang lebih ya. Tapi ini hanya sekali lagi hanyalah contoh, tentu saja belum tentu pada prakteknya itu tuh tepat seperti ini. Ada saja orang yang, oh saya swing, tapi saya pakainya candle 1 jam. Ya boleh, nggak ada masalah gitu. Maksudnya, bukan berarti dilarang. Itu ya. Kita lihat contohnya sekarang, langsung aja. Pada contohnya, supaya tidak terlalu memusingkan. Bagaimana kita mau menggunakan multi time frame analysis yang kita gabungkan dengan market structure. Salah satu contohnya adalah yang baru 3 hari lalu ini mengalami downtrend atau baru 3 hari lalu ini candlenya merah berturut-turut yaitu BBNI. Bank Negara Indonesia ini sedang 3 hari ya dilandai dengan candle merah seperti ini. Ini cukup horor sekali. Dan kita sebagai trader kalau melihat seperti itu bawaannya tuh sedih. Nah, kalau kita melihat chart daily seperti ini, lilin-lilin dengan time frame harian, kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Pergerakan apa yang terjadi di situ. Sehingga kita hanya bisa cenderung apa? Menunggu. Hanya bisa diam. Tetapi apabila candle yang harian ini kita olah menjadi candle 15 menit. Contohnya yang saya pakai. Ini sekali lagi ini salah. Mungkin harusnya M kecil, M15. Kita ubah dari daily menjadi 15 menit. Kita bisa melihat di mana ada pola pembentukan lower low dan lower high. Sampai sekarang ya ini ya soalnya kan memang sampai hari ini candle terakhir tanggal 21 itu baru kemarin Jumat memang dia masih dalam fase pembentukan lower low. Apakah konfirmasi ini? Ya konfirmasi tapi apakah sudah jadi lower low-nya? Belum. Masih bisa lebih rendah lagi sampai adanya suatu candle hijau gitu. Jadi dengan kita mengubah dari candle daily menjadi candle 15 menit, kita bisa menciptakan peluang untuk trading di dalamnya. Tentu saja, sekali lagi, karena contohnya yang saya berikan di sini adalah emiten yang sedang downtrend, tentu saja tidak saya rekomendasikan seperti itu. Tapi ini hanya sekedar contoh ya. Tentu saja uptrend pun sama. Coba kita lihat. BRMS, Bumi Resource Mineral.
tahun lalu 2024 dari pertengahan September sampai dengan pertengahan November itu kurang lebih 2 bulan ya jangka waktunya kita bisa melihat di sini candle weekly full hijau semua. Kalau teman-teman sebagai swing trader misalnya, swing trader melihat candle weekly seperti ini itu kan, wah ini mau menentukan titik entry sulit sekali. Aku kalau mau tradingnya gimana seperti ini susah nih cari titik belinya di mana. Disitulah kita mengecilkan time frame. Dari weekly kita ubah menjadi daily. Di situ kita bisa menemukan ada titik higher low dan juga higher high. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan aksi beli dan jual. Kurang lebih seperti ini ya. Tidak mau saya panjangkan untuk multi time frame analysis karena memang ini sebenarnya bukan materi yang terlalu basic, tapi saya mau berikan dulu gambarannya. Seperti apa gitu ya. Oke. Sebenarnya secara market structure yang mau saya sampaikan itu hanya sampai sini. Pendek ya, 40 menit nggak ada loh. Secara basicnya seperti itu. Tetapi apakah kita bisa menyempurnakan? Atau apakah kita tuh bisa sebenarnya menambah tingkat keberhasilan trading dengan menggunakan market struktur dan juga garis horizontal? Bisa. Maka dari itu, saya di sini sediakan yang namanya teknik lanjutan untuk analisis teknikal dengan market structure. Tentu saja tidak akan saya bahas dengan detail ya, karena keterbatasan waktu dan memang ini bukanlah fokus pada materi hari ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan yang namanya indikator. Mungkin beberapa teman di sini sudah pernah menggunakan indikator-indikator yang saya letakkan di sini. Mungkin ada yang belum pernah. Nah, tapi buat yang sudah pernah maupun yang belum pernah, kalau ingin belajar lebih segala macam, nggak usah khawatir karena klinik Porto pun juga selalu sedia ya, selalu siap pokoknya untuk memberikan edukasi. Jadi ke depannya pun tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan membuka webinar-webinar lagi dengan materi-materi yang lebih advance lagi. Bisa saja seperti itu. Gitu ya. Jadi beberapa indikator yang mau kita bahas, nomor satu adalah moving average. Apa itu moving average? Moving average itu adalah salah satu indikator yang bisa kita gunakan untuk mengetahui harga rata-rata. Harga rata-rata dari harga penutupan selama beberapa lilin ke belakang. Kayak contohnya aja kalau kita nyebutkan di sini adalah MA20, ya berarti dia harga penutupan, harga rata-rata penutupan dari 20 lilin ke belakang. Jika kita menggunakan time frame harian, maka 20 hari ke belakang itu menjadikan dia menjadi 1 bulan. Karena hari Sabtu Minggu kita libur. MA20 itu biasa sering disebut sebagai, oh rata-rata harga sebulan itu segini. MA50 itu kira-kira bisa dibilang sebagai harga rata-rata 3 bulanan. Loh, om kok 50 3 bulannya? Padahal 1 bulannya 20, kalau gitu harusnya kan 60. Karena, mengapa demikian? Itu karena kita kan sering ada yang namanya hari libur bursa. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan yang lebih akurat, itu menggunakan MA-nya MA50 daripada 60. Dan MA200 itu kita gunakan untuk melihat harga rata-rata penutupan sepanjang 1 tahun ke belakang. Nah, biasanya ini kuat sekali. Teman-teman bisa dicoba ya, itu ya. Kalau menggunakan Stockbit misalnya gitu, bisa coba tampilkan indikator, cari yang namanya moving average.
disetting menjadi moving average berapa, jadi kita bisa melihat, oh segini toh harga rata-ratanya ke belakang. Nah, itu bisa digunakan sebagai titik support maupun titik resist juga. Jadi bisa membantu ya, kalau garis horizontal itu memiliki kelemahan misalnya nih, sulit nih menentukan titik take profitnya untuk yang saham uptrend. Nah, mungkin yang saham uptrend masih ada moving average yang di atas, bisa menjadi resist. Saat saham downtrend sulit nih mencari titik buy-nya. Nah, mungkin masih ada garis moving average yang di bawah, itu bisa menjadi titik support. Seperti itu. Ada juga yang sebut indikator yang namanya Fibonacci retracement. Ini adalah salah satu metode juga, tapi ini tidak perlu saya bahas karena ini memang cukup advance ya kalau Fibonacci ini. Tapi itu bisa dan memang salah satu metode yang sampai sekarang saya masih menggunakan itu adalah Fibonacci dan moving average ini. Itu menurut saya adalah kombinasi yang luar biasa. Di luar indikator ada lagi nggak yang bisa kita gunakan? Kita bisa menggunakan yang namanya volume. Ya sebenarnya volume itu juga indikator sebenarnya gitu kan. Cuman nggak apa-apa. Kita tulis ini sebagai volume. Karena pada saat kita berbicara volume itu menunjukkan seberapa aktif ketertarikan pasar terhadap saham tersebut. Misalnya hari ini, apa namanya, kemarin Jumat itu ada beberapa emiten yang volumenya tinggi sekali, apa gitu misalnya ya. Nah, itu berarti ketertarikan orang-orang atas saham itu tinggi. Antara tertarik menjual maupun ketertarikan untuk membeli. Makanya bisa terjadi pergerakan volume yang besar. Nah, ini bisa menjadikan salah satu pertanda. Pertanda apa? Pembentukan lower high, pembentukan higher low. Contoh-contohnya seperti itu. Coba saya tarik ke belakang sedikit ya. Oh, nggak usah saya gambarkan aja. Jadi misalnya seperti ini. Nah, pada saat titik ini terbentuk, titik yang namanya lower higher low, sorry, titik higher low ini terbentuk, itu terkadang salah satu yang menandainya apa? Dengan adanya candle hijau dengan volume yang tinggi. Jadi secara harga atau kita sebutnya price, dia naik, secara volume dia juga naik. Ini biasanya adalah salah satu pertanda di mana dia akan melanjutkan penguatan harga. Ini ya, jadi sudah saya summarizkan di sini, sudah saya berikan kompilasinya. Volume tinggi dan juga breakout itu biasa menjadi awal mulanya suatu uptrend. Dan kebalikannya juga, kalau ada volume tinggi tetapi pada saat penurunan harga, candlenya merah, volumenya tinggi sekali, disitulah biasanya menjadi pertanda awal mula downtrend. Tapi kalau volumenya kecil-kecilan, harganya nggak gerak kemana-mana, ya itu bisa jadi cuma sekedar fase-fase konsolidasi, fase sideways, seperti itu pun juga bisa. Itu ya. Berikutnya ada lagi yang bisa kita gabungkan dengan market structure, yaitu yang disebut dengan bandarmologi. Ini adalah suatu metode yang kita sebut sebagai analisa transaksi. Kalau tadi market struktur adalah suatu bentuk analisa teknikal, bandarmologi adalah suatu bentuk analisa transaksi, di mana kita fokusnya itu untuk memahami pergerakan bandar, pergerakan market maker. Apakah market maker itu beneran sedang mengumpulkan barang atau sedang membuang barangnya secara perlahan-lahan? Itu semua bisa kita pelajari dengan yang di dalam namanya bandarmologi. Tapi tentu saja ini materinya juga berat sekali, jadi eh, tidak akan kita bahas lebih detail ya pada kesempatan kali ini. Itu tadi adalah tiga hal yang bisa kita gunakan sebenarnya untuk mengupgrade market struktur dan juga garis horizontal sebagai metodikal trading kita. Sampai sini, sebelum saya tutup, saya mau berikan sebuah trading tips. Ini biasanya yang disukai orang-orang.
trading tips. Di klinik Porto itu kita bukan tipe orang yang eh, sukanya memberikan ajakan beli maupun ajakan jual. Jadi saya minta maaf dulu di depan sama teman-teman sekalian kalau teman-teman ada yang berharap klinik Porto tuh bisa membantunya dalam segi kayak, oke sekarang waktunya beli ini, sekarang waktunya jual ini. Itu bukan metode klinik. Karena di klinik Porto kita lebih mau mengajarkan bagaimana caranya kita menganalisa, bagaimana cara kita mengeksekusi, bagaimana cara kita untuk memanage dana kita supaya kita saat masuk ke suatu emiten itu beneran kita menggunakan yang namanya logika, analisa. Ada alasannya kenapa aku kok masuk, kenapa kok aku mau beli. Bukan hanya karena sekedar apa kata orang. Ini berbahaya sekali. Itu ya. Dan nomor satu, trading tips. Jangan pernah capek belajar. Kalau perlu carilah mentor. Siapa yang bisa membantu? Kalau memang teman-teman beneran tertarik di dalam dunia trading. Apakah mentornya harus klinik Porto? Enggak. Belum tentu cara klinik Porto cocok dengan semua orang. Jadi kita pun juga realistis. Tetapi kalau teman-teman memang tertarik gitu kan, wih, kok kayaknya caranya klinik Porto lumayan menarik nih. Saya mau coba belajar anak klinik Porto, bisa nggak? Bisa, nggak ada masalah. Kita siap seperti itu ya. Kalau mau buat gambaran, ini saya sharing sedikit juga ya. Sharing sedikit, mungkin waktunya tinggal sekitaran 10 menit, jadi sekalian aja. Waktu saya 2023 memulai trading itu, em, kurang lebih selama ya 1 tahun lah, memang beneran setahun itu, saya menyempatkan walau cuma 1 jam atau 2 jam setiap hari. Tidak ada libur kecuali sakit. Itu saya menyempatkan diri untuk apa? Mencoba gambar, membaca, mencari referensi, segala macam. Tapi menyempatkan setiap hari tidak kenal hari libur. Karena memang saya merasa ada peluang di dalam sini. Tetapi ini nggak mudah, oke? Jadi salah satu kuncinya apa? Jangan capek belajar dan jangan mudah menyerah. Karena sangatlah wajar bagi teman-teman yang beneran baru trading di awal mengalami yang namanya kerugian. Itu wajar sekali. Karena fase orang belajar itu ya memang seperti itu. Ada kalanya kita merasa kayak kita sudah tahu. Ternyata dihajar lagi oleh market. Oh, ternyata kita masih bisa lagi mengembangkan ilmu kita lebih. Jadi jangan capek belajar. Saya sendiri, tim-tim saya di Klinik Porto, semua pun sama. Sampai sekarang masih belajar. Saya 1/2 tahun yang lalu, waktu pertama kali ada pengumuman perihal FCA, full call auction itu, yang saham-saham sekarang di harga 9, 10, 3, 4 gitu-gitu itu. Dulu saya anti sekali saham-saham seperti itu. Karena merasa kayak, ya kalau dia udah masuk FCA, apa peluangnya? Dasarnya berarti kan sudah jelek sekali. Tapi ternyata sekarang ada trendingnya. Banyak sekali, bukan banyak sekali, tapi ada beberapa emiten-emiten yang termasuk dalam FCA itu. Mereka mendapatkan berita akuisisi, dibeli oleh perusahaan lain, ganti pengendali atau apa, dan menjadi menarik. Di situ saya belajar, oh ternyata dulu saya terlalu, apa namanya, saya terlalu memaksakan ide saya. Sekarang saya belajar lagi seperti itu. Jadi berani nggak saya masuk FCA? Berani. Tetapi dengan porsi yang kecil. Disitulah money management akan berbicara. Trading tips nomor 2. Buatlah yang namanya trading journal. Ini saya selalu menekankan kepada semua orang yang mau belajar sama saya. Jangan capek buat trading journal.
Karena itu bisa kita gunakan untuk apa? Untuk refleksi. Bisa kita koreksi. Oh, dulu saya kesalahannya di sini. Kurang bijaksananya di sana. Metode ini ternyata kurang sesuai. Itu semua ada recordingnya. Saya tunjukkan trading jurnal saya tahun lalu. Ini bulan Juli 2024. Saya letak secara lengkap beli di mana, mau jual di area mana. Kalau di sini saya harus cut loss, di area yang lain saya harus take profit. Lengkap saya buat 1 bulan. Nggak cuma 1 bulan, karena saya buatnya hampir setahun waktu itu. Saya kalau nggak salah mulai dari Januari. Januari 2024 tuh saya memulai. Sampai sekarang ya, masih tidak saya hentikan. Dan pada prakteknya memang kalau saya boleh agak sedikit gaya ceritanya gitu ya. Itu apa namanya? Dalam posisi win rate saya termasuk yang cukup tinggi dan konsisten sampai sekarang memang win rate saya ada di atas 80%. Seperti itu. Ini mengapa trading jurnal itu sangatlah penting untuk teman-teman sekalian. Gitu ya. Berikutnya lagi, trading tips nomor 3. Carilah metode yang paling nyaman. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa teman-teman jangan mengandalkan yang namanya rekomendasi orang dan juga ajakan beli, tapi teman-teman nggak punya basisnya. Jadi di klinik Porto itu pun saya pun mengajarkan pada teman-teman saya, pada member-member saya itu, kalau saya memberikan suatu analisa, jangan ditelan mentah-mentah. Kalian analisa ulang. Kalian suka nggak dengan metode saya? Kalau suka, cocok, silahkan dieksekusi. Tapi kalau nggak suka, jangan dipaksakan. Begitu. Berikutnya, jangan gunakan trading sebagai pelampiasan atau pelarian. Nah, ini agak berbahaya nih ya. Kayak kadang-kadang orang-orang tuh ada ya, kayak habis loss besar misalnya kayak gitu kan, stres. Habis cut loss besar, stres. Stres terus bawanya gimana? "Ah, udahlah aku stres, aku tak all in aja lah." Nah, itu tambah tambah mengerikan, teman-teman sekalian ya. Jadi, saran saya adalah kalau sedang stres, sedang banyak pikiran, sedang banyak masalah dan lain-lain, lebih baik libur trading. Karena trading itu kalau buat saya bukanlah suatu permainan, tapi adalah suatu pekerjaan. Kalau lagi stres dipaksakan, bisa-bisa malah nanti boncos. Itu ya. Dan jangan lupa yang terakhir adalah nikmatilah hasil trading, walaupun hanya sebagian. Misalnya nih, teman-teman bulan ini profitnya 10 juta, misalnya. Profit 10 juta. Aku mau menikmati hasilku, tapi kok aku pengen nambahi modal tradingku ya. Kok kayaknya eman nek 10 jutanya tak tarik, mending tak tak biarin aja lah, biar modalku trading nambah. Nah, kalau saran saya, sekali-sekali itu tidak ada salahnya narik uang trading sebagian. Misalnya profit 10 juta, ya udahlah aku mau narik 2 juta, tak buat jajan. Misalnya gitu. Supaya apa? Kita punya apresiasi terhadap diri sendiri. Jika kita sudah naik level dalam trading kita, kita sudah semakin disiplin, kita sudah semakin memahami market, dan kita bisa menghasilkan profit dengan kita menarik uang dari hasil trading itu sama saja kita sebenarnya menghargai diri sendiri. Jerih payah yang sudah saya kerjakan segala macam bisa saya belikan suatu hal yang saya sukai. Ya gitu ya. Itu adalah sebuah trading tips dari saya. Ini tadi jurnal sudah saya tunjukkan ya. Terus ini adalah trading jurnal untuk klinik Porto, di mana ini saya bagikan ke dalam grup ya. Bukan grup webinar tentu saja untuk member-member klinik Porto, karena ini adalah trading jurnal bulan Februari. Di mana bisa dilihat ya, ini memang emitennya sengaja saya sensor supaya nggak kelihatan. Hihi. Tapi
dari secara rekod bisa kita lihat juga bahwa 1 bulan ini itu kalau kita mengikuti jurnal dari Klinik Porto, kita baru mengalami cut loss 1 kali di sini. Ini tak spill deh, cut loss kita di mana? AMRT. Tapi kita cut loss-nya deket. Kita cut loss dari berapa? Dari 2850 kita sudah cut loss. Jadi kita tidak mengalami guyuran gede sampai ke 2400, 2500 itu tidak ada di dalam perjalanannya Klinik Porto. Tapi bisa lihat juga berapa banyak yang sudah take profit. Terus nanti biasanya ada yang tanya loh, kalau take profit sebanyak itu memang semua emitennya dimasuki? Ya enggak juga. Ini kan hasil analisa gitu kan maksudnya kan. Hasil analisa bukan berarti yuk semuanya saya masuki semua. Kalau dimasukin semua akan sulit memantaunya. Di sini juga kita harus mulai berpikir bagaimana kita mau berdiversifikasi terhadap portofolio kita. Itu ya. Sekarang kita mau spill-spill sedikit perihal bagaimana sih grup klinik Porto itu. Satu ya ini ya, salah satunya ada trading journal, di mana ini terupdate setiap hari, tidak ada libur. Ya, kecuali pas marketnya libur. Dan juga ini salah contoh-contoh analisa ya, yang sering saya berikan dalam grup. Itu kan, salah satu contohnya adalah PSAB pada tanggal 11 Februari kemarin itu saya sempat infokan bahwa ada candle hijau pertama gitu misalnya dan lain-lain. Nah, ini kalau eh, buat yang sulit mungkin yang kecil ya emang ya. Cuman kalau kita mau melihat ini itu sudah salah satu bentuk praktek daripada market structure. Karena di sini ada titik seperti ini, lalu di sini dia membentuk yang namanya higher high. Kalau teman-teman perhatikan baik-baik. Ini ada pembentukan higher high. Maka dari itu pada saat dia koreksi, saya sudah gambar, oh ini menarik ini. Harusnya dia membentuk yang namanya higher low. Dan betul, dia membentuk higher low. Alhasil, selama berapa hari, kemudian dia mengalami kenaikan dan sudah mencapai target di 310. Ini target paling dekat saya. Lumayan kan? Dari 250 sampai 310, itu sudah di atas 20%. Dari tanggal Februari sampai tanggal ini sekitar 19 Februari kalau nggak salah. Jadi kurang lebih seminggu ya. Tapi memang kebetulan PSAB lagi galak. Jadi jangan diasumsikan bahwa kita per minggu dapat 20% terus, ya itu nggak realistis. Gitu ya. Kurang lebih seperti ini, apa namanya, mengenai presentasi hari ini. Eh, untuk akhir kata, mungkin teman-teman ada beberapa yang sudah melihat cara kita belajar dan juga cara kita untuk menganalisa. Kalau semisal ada yang tertarik untuk join dengan Klinik Porto, membernya Klinik Porto, itu apa namanya saya sediakan di sini ya syarat-syaratnya. Yang nomor satu, punyalah akun Stockbit. Tidak kita tarik biaya, jadi tidak perlu melakukan yang namanya transfer dan lain-lain. Tidak ada sama sekali seperti itu. Tetapi yang saya syaratkan untuk masuk ke dalam eksternal community kami, itu sudah apa namanya resmi dari Stockbit ya, komunitas resmi dari Stockbit, itu memang harus memiliki cash ready. Di akun Stockbitnya ada cash 10 juta. Nah, kok besar sekali? Kenapa? Buat apa emangnya? Nah, dari sisi kami, Klinik Porto itu kami eh, sudah menghitung ya, bahwa kalau dana itu tidak mencapai 10 juta, untuk belajar itu sulit sekali. Kenapa? Karena keterbatasan emiten yang bisa dibeli. Kita nggak bisa yang namanya belajar average down. Kita nggak bisa belajar diversifikasi. Menghitung resiko jauh lebih sulit. Dan kalau kita masuk dengan uang yang super kecil, misalnya teman-teman bermodalkan duit 200 ribu atau 300 ribu, lalu mau mencoba trading, itu lebih banyak trader yang menggunakan mental berjudi. Atau lebih ke arah kayak, oh ya aku all in aja. Kenapa? Cuma duit 200 ribu gitu. Nah ini mau kita minimalisir sekali dalam klinik Porto. Jadi memang untuk teman-teman yang tertarik, kita memiliki syarat seperti ini. Begitu ya. Kurang lebih seperti itu saja untuk hari ini. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman. Sekarang kita masuk ke Q&A. Oke, sebelum itu izin saya minum sebentar.
Oke, sekarang kita lihat ya. Q&A sudah ada 10 pertanyaan. Oke, kita lihat dari yang paling atas dulu ya. Dari yang udah dari awal tadi. Ini dari Unien. Untuk melihat fase yang terjadi pada suatu emiten, baik itu uptrend, sideways maupun downtrend, baiknya dilihat dari time frame berapa lama. Menurut saya paling bijaksana itu tetap menggunakan time frame harian. Mengapa kok menggunakan harian? Karena harian itu memang yang paling menjadi acuan utama ya. Kalau kita berpacu pada time frame kecil, misalnya 15 menit, eh, market itu sangat volatile pada pembukaan jam market dan penutupan market. Jadi kalau kita menggunakan time frame kecil, itu aktivitas market akan terkonsentrasi pada 1 jam pertama dan 1 jam terakhir. Kebanyakan ya, nggak semua ya, kebanyakan. Jadi menurut saya tuh kurang enak untuk dinikmati ya, dan sulit untuk dipelajari juga. Jadi saya jawabnya adalah menggunakan time frame daily, seperti itu. Berikutnya, apakah bisa trading hanya menggunakan analisa teknikal saja, atau baiknya kombinasikan analisa teknikal dengan analisa lain seperti analisa fundamental? Jika baru memulai trading, menurut saya analisa teknikal sudah cukup, selama disiplin. Kuncinya di situ ya, kuncinya satu, disiplin. Kalau waktunya cut loss, cut loss. Karena bisa jadi hari ini teknikalnya terlihat cantik, tiba-tiba besok laporan keuangan keluar jelek sekali. Langsung ambrol bisa nggak? Bisa. Tapi kan kita nggak ngikuti fundamental ceritanya, berarti kita tidak membaca laporan keuangannya. Tahu-tahu besok pagi harganya ambrol aja. Apa yang harus kita lakukan? Cut loss. Karena sudah tidak sesuai dengan trading plan kita. Jadi menurut saya teknikal murni bisa nggak? Bisa. Saya sendiri juga pakai teknikal murni itu cukup lama. 1 tahun ada. Mungkin 2023 pertengahan sampai 2024 pertengahan tuh murni teknikal tanpa saya tambahi fundamental maupun bandarmologi. Sekarang saya sudah mengkombinasikan karena memang terlihat lebih efisien, tetapi untuk memulai teknikal cukup. Iya, untuk Kak Reza. Berikutnya dari Kak Aceng. Apakah analisa bandarmologi lebih bagus dari analisa teknikal dan fundamental? Ehm, Kalau dibilang pasti lebih bagus, belum tentu. Tetapi ini opini personal saya ya. Analisa bandarmologi itu memang lebih sesuai untuk market di Indonesia. Bandarmologi itu untuk menentukan emiten mana yang menarik. Tetapi analisa teknikal itu untuk menentukan titik belinya. Itu cara mengkombinasikannya. Fundamental itu untuk apa? Untuk mengetahui kesehatan perusahaannya. Gitu ya kurang lebihnya untuk Kak Aceng. Sudah terjawab. Oke, ini sudah terjawab. Nah, ini sudah terjawab. Berikutnya dari Kak Koirun. Malam Mas, izin bertanya bagaimana acuan ketika candle ingin membentuk HH atau HL? Nah, oke, siap. Untuk membentuk HH atau HL ya, itu em, seperti ini. Izin saya share-nya ganti dengan whiteboard bisa nggak ya? Atau nggak usah lah di sini aja nggak apa-apa deh. Soalnya nggak tahu caranya gimana. Ingin membentuk HH atau HL. Oke. Jadi kalau misalnya seperti ini, nah yang sering jadi pertanyaan kan gini kan, ini taunya gimana kan gitu kan. Nah ini saya paham juga nih, sering menjadi kendala. Titik ini sama titik ini. Nah, karena ini titik beli, ini titik jual, kan gitu. Cuman gimana kita bisa tahu titik belinya kapan? Nah, disinilah menurut saya ya, adanya perlu tambahan-tambahan eh, metode tadi yang saya katakan. Salah satunya adalah volume. Salah satu favorit saya adalah saat dia membentuk seperti ini, itu carilah candle hijau pertama dengan volume bagus, dengan volume yang tinggi maksudnya. Jika terjadi di sini terlihat ada candle hijau,
diikuti dengan volume yang tinggi, itu biasanya akan apa namanya eh, menunjukkan suatu dorongan beli yang lebih kuat. Sehingga tuh biasanya saya jadikan tanda, candle hijau pertama volume bagus. Itu waktunya saya melakukan titik entry. Apakah saya melakukan titik entry dengan semua uang saya? Tidak. Misalnya nih ya, kita sekalian analogikan untuk money management sedikit ya. Misalnya nih, saya punya modal 10 juta. 10 juta mau saya gunakan untuk masuk ke dalam 4 emiten. Masing-masing emiten 2,5 juta. Nah, berarti saat saya melihat candle seperti ini pada suatu emiten, itu saya masuknya biasanya baru berapa? 50% atau 1,25 juta. Terus masuk lagi kapan? Sisanya 50% ada masuknya di mana? Saat dia breakout dari titik high sebelumnya. Ini kan high, ini higher high. Saat dia berhasil melakukan breakout dari titik high, yaitu titik ini, itu saya akan yang namanya AVG up 50% lagi. Ini salah satu basic money management ya, yang paling dasar. Loh, kok berani banget Thomas AVG up seperti itu? Lah berani. Karena kita sudah tahu ini fase uptrend. Berarti pasti naik. Nah, penentuan titik higher high-nya gimana kalau seperti itu? Nah, kalau kita berbasis khusus pada garis horizontal, sayangnya tidak bisa. Disinilah kelemahan garis horizontal seperti yang tadi saya katakan ya. Kalau pada fase yang uptrend, mencari titik profit yang maksimum itu sulit sekali. Jadi kalau gitu bagaimana cara kita mentreatmentnya? Pada saat dia mengalami kenaikan dari sini ke atas, itu saya konsisten cicil jual. Tiap naik berapa tik, jual 10%, jual 10%, jual 10%, jual 10%. Bisa jadi barang kita habis sebelum sampai atas, bisa jadi barang kita belum habis, dia sudah pembentukan turun lagi. Cuman karena nih fasenya uptrend, kita nggak khawatir. Kok bisa nggak khawatir? Karena pasti average kita ada di bawah. Kita beli di sini dan di sini kan average-nya di tengah-tengah. Mau dikoreksi sampai di sini, masih aman buat kita. Malah mungkin kalau tadi kita udah jual, misalnya jualnya udah 60%, waktu dia bikin higher low baru lagi, masuk lagi di sini. Boleh. Maaf ya, urek-urekan sedikit, tapi semoga poinnya tersampaikan. Nanti kalau misalnya kurang jelas, boleh chat di grup Telegram ya. Nanti saya bantu dengan gambaran yang lebih enak lagi untuk dipahami. Itu untuk Kak Koirun. Berikutnya dari Kak Baron. Wih, ini sudah berapa pertanyaan nih? Banyak juga nih. 18. Bagaimana cara menentukan titik entry buy ketika breakout resisten atau harap mantul di support? Oh, ini sudah terjawab tadi berarti ya. Secara nggak langsung saya sudah menjawab juga ya pertanyaan Kak Baron ya. Menentukan titik entry buy ketika breakout resisten. Satu tadi kalau higher low tuh dibantu volume paling enak buat saya. Dan kedua AVG up pada saat dia sudah breakout dari sini. Dengan cara pembagian money management kurang lebih seperti ini. Begitu. Berikutnya dari Kak Biru Pemerintahan. Bagaimana cara menganalisa saham secara teknikal analisis yang sedang mengalami akumulasi sebelum mengalami uptrend? Nah, berarti kalau dia akumulasi sebelum uptrend, biasanya itu ada pada fase yang namanya sideways. Kalau misalnya Kak Biro ini sudah memahami yang namanya mempelajari cara akumulasi bekerja, cara bandarmologi bekerja, kalau tahu, emiten ini sedang akumulasi, silahkan masuk. Nggak ada masalah. Walaupun dia sideways. Tapi masuknya, sekali lagi, jangan semua. Karena terkadang emiten sideways, akumulasi, itu bisa terjadi berbulan-bulan. Saya pun juga sudah pernah kena seperti itu. Berbulan-bulan megang emiten yang sama hanya karena dia akumulasi nggak berhenti. Alhasil saya bosan sendiri kan gitu kan. Ini mau sampai kapan gitu kan. Ya udah saya kurangi porsi supaya supaya saya bisa gunakan dananya
untuk trading di emiten yang lain. Jadi menurut saya tetap masuknya nggak usah banyak-banyak dulu. Nanti AVG up setelah dia konfirmasi breakout teknikal. Fase sideways-nya selesai, dia mengalami yang namanya breakout. Disitulah kita bisa melakukan yang namanya AVG. Begitu. Baru bergabung Kak, selamat malam, selamat malam. Waduh, gabungnya kok jam 7.50. Nanti jangan lupa nonton rekamannya ya berarti ya Kak Widan. Siap. Berikutnya ada Kak Aceng lagi. Oke, tolong dibahas Mas Bro tentang saham WiFi, CBD, KKF, Adro ke depan. Waduh, nanti disebut di itu aja ya, grup Telegram aja ya. Untuk analisa per emitennya nanti lebih baik di grup Telegram aja supaya teman-teman yang lain bisa melihat gambarnya juga. Cara menentukan TP bagaimana? Nah, ini tadi sudah saya jawab juga ya. Kalau kita ada fase uptrend seperti ini, tapi kita hanya murni menggunakan garis horizontal, cara saya adalah dengan cara cicil jualan. Naik berapa tik jual sebagian, naik berapa tik jual sebagian. Terkesan sibuk, memang iya. Tapi itu membuat kita memiliki titik jual yang lebih optimal. Gitu. Berikutnya, apakah perlu menerapkan diversifikasi trading, Pak? Jika iya, berapa idealnya dan bagaimana tips menentukannya? Nomor satu tak jawab dulu ya. Menerapkan, menurut saya perlu sekali ya. Apalagi kalau kita tuh trading di IHSG. Memang tidak bisa dipungkiri, memang IHSG itu harus diversifikasi. Satu, karena memang marketnya kecil, ya kan? Dua, terlalu mudah goyah oleh berita-berita yang ada. Kita lihat refleksi dalam 1 bulan ke belakang aja, itu banyak sekali yang terjadi. Kita melihat IHSG up and down nggak karu-karuan, dana asing juga keluar masuknya nggak karu-karuan. Itu menurut saya suatu apa namanya resiko yang lumayan kalau kita tidak menerapkan yang namanya diversifikasi. Jadi kalau pertanyaannya berapa idealnya, menurut saya itu tergantung dengan dananya. Misalnya dana 10 juta. Kalau dana 10 juta menurut saya maksimal 3 emiten. 2 sampai 3 emiten itu sudah cukup sekali. Mengapa kok cuma 2 atau 3 emiten? Supaya kita bisa mengalokasikan dana itu untuk AVG down. Karena kita beli itu kan nggak selalu di satu titik. Malah saya hampir nggak pernah beli di satu titik. Nanti antara saya AVG down atau saya AVG up kayak gitu. Tapi saya selalu money management harus bekerja di situ. Supaya kalau misalnya breakdown cut loss saya juga nggak tinggi, cut loss-nya lebih nggak besar. Tapi kalau dia misalnya breakout, saya AVG up, profit saya tetap lumayan. Gitu ya. Tapi kalau kita diverifikasi kebanyakan, saya 10 juta, kita bagi 5, masing-masing 2 juta, itu mau AVG down kayaknya sulit sekali perhitungannya nanti. Lain kata kalau kita ngomongin modalnya misalnya di atas 200 juta misalnya gitu. Kalau di atas 200 juta, menurut saya 4-5 emiten nggak ada masalah. Sangat oke sekali untuk bisa kita diversifikasi ke arah sana. Gitu ya. Apakah perlu misalkan RDN untuk trading dan investasi? Menurut saya perlu. Kenapa perlu? Supaya tidak FOMO. Karena kalau kita melihat RDN investasi, pada saat kita sedang trading, itu biasanya kita sok gatel. Apalagi kalau posisinya floating profit gitu kan. Aduh, pengen jualan nih gitu kan. Aduh, yang trading aku lagi minus nih. Yang investasi tak jual sebagian apa ya, biar aku bisa nutup kerugian yang di trading. Nah, gitu-gitu tuh kadang-kadang suka mengganggu. Jadi menurut saya lebih baik dipisahkan. Fitur Stockbit, setahu saya sudah ada sekarang menyediakan untuk bisa memisahkan dompet. Mana yang mau buat investasi, mana yang buat trading, supaya nggak kelihatan. Bisa dipisahkan. Setahu saya sekarang sudah ada di Stockbit. Jadi cocok ya menggunakan itu. Nomor 3, jika saham yang kita pilih sedang uptrend, apakah bijak jika kita menambah muatan atau sebaiknya menggunakan RDN lain atau tidak sama sekali? Oh, menurut saya bijak sekali untuk menambah muatan. Jadi seperti yang saya katakan tadi sebelumnya ya, contohnya kayak di klinik Porto kita di emiten SMA itu pada saat dia bergerak seperti ini, kita itu tiap kali dia misalnya saya beli di sini gitu ya, di sini saya jual sebagian, bagian besar lah lebih tepatnya saya jual. Saya jual sekitar 70% dari yang saya punya. Nanti waktu koreksi saya nambah barang lagi.
naik lagi sampai sekiranya saya udah cukup, tak jual semua, habis barang kayak gitu. Walaupun sampai sekarang masih naik. Terakhir kali saya jual SMA itu ada di harga 210 kalau nggak salah, lupa. Tapi kemarin-kemarin sempat nyentuh hampir 240 kalau nggak salah ya. Dia udah nggak punya barang posisi sekarang. Cuman bijak sekali menurut saya untuk menambah muatan. Tetapi tidak saya sarankan untuk menggunakan RDN lain. Kenapa? Menambah kesibukan. Nanti tiba-tiba breakdown atau gimana harus ganti-ganti RDN, malah kita kesulitan. Tambah lagi kalau lupa. Nah, itu tambah gawat lagi kalau sampai lupa. Cara menghitung win rate di trading journal tadi bagaimana, Pak? Oh, tadi win rate yang saya pakai itu cukup simple ya, karena saya cuma menggunakan win rate berdasarkan mana yang TP, mana yang cut loss. Jadi jumlah TP berbandingkan dengan jumlah plan yang ada di sini. TP dan cut loss tak jumlahkan jadi satu. Jadi saya bikinnya seperti itu. Kalau yang masih running atau yang masih di buy area, itu tidak saya masukkan dalam hitungan win rate. Kenapa? Karena barangnya belum tahu jadi loss atau jadi untung. Jadi saya hitung win rate-nya simple hanya dengan berapa yang kena TP, berapa yang kena cut loss, itu nanti akan menjadi win rate saya seperti itu. Nah ini salah satunya gudang garam nih, saya dulu juga sempat cut loss nih, emiten menyebalkan. Itu ya. Terjawab sudah. Berikutnya Kak Aceng lagi. Cash ready 10 juta ini artinya uang yang belum dipakai investasi. Yes, betul sekali. Uang yang belum dipakai investasi. Itu memang ada pada sistemnya Stockbit seperti itu ya. Jadi kalau memang posisinya adalah 10 juta tapi sahamnya nyangkut semua, nggak bisa dijual, ya jadi percuma kan maksudnya. Apa yang mau dilakukan kalau seperti itu. Maka dari itu kebijakannya dari Stockbit memang adalah cash ready 10 juta ini yang belum dipakai. Saya ngerasa sekarang mentalnya masih kayak judi, pengen belajar menjauhinya kayak seperti apa. Kalau memang mentalnya masih kayak judi, pengen belajar menjauhinya, eh wah ini saran yang agak ngeri nih kalau saya bilang nih. Karena dulu kalau saya itu ditanya kayak gitu, jawaban saya ya tambahin uangnya. Uang semakin besar, kamu semakin takut untuk berjudi. Tapi kan itu mungkin jawabannya nggak selalu sesuai sama buat semua orang ya. Tapi ya itu menurut saya tuh gitu sih. Kalau memang saya beneran mau men-challenge tingkat kedisiplinan saya tingkatkan resikonya sekalian. Jadi kalau misalnya saya beneran nggak disiplin, saya yang merasakan kerugiannya. Itu dulu metode saya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau nggak cocok jangan diterapkan ya, nanti tidak malah jadi boncos beneran. Yang wajib jadi indikator buat membantu trading apa saja dan settingannya gimana? Ini kalau wajib jadi indikator di saya itu sementara adalah volume nomor satu wajib sekali. Settingannya nggak ada gimana-gimana untuk volume biar aja. Sama satu lagi yang membantu saya itu adalah itu sih broker summary ya, bandarmologi. Itu kita cek aja emiten yang kita punya, emiten yang masuk dalam watchlist kita cek harian, terutama pada saat terjadi kenaikan volume. Saat terjadi kenaikan volume, itu terjadi akumulasi atau distribusi. Itu biasanya akan menjawab banyak sekali hal. Gitu. Ehm, oke, sudah. Oh, ini yang sudah terjawab kok nggak dihilangkan. Tolong admin, jangan ketiduran loh kamu loh. Oke, berikutnya. Cara join di klinik Porto gimana? Oh, Mas, tadi sudah saya jawab ya, Ti, ya. Jadi, monggo silahkan aja. Untuk join silahkan chat ke admin. Boleh. Chat ke admin di Telegram itu nanti bisa dibantu langsung oleh admin bagaimana caranya. Yang penting ada akun Stockbit-nya dulu aja biar enak ya. Dan izin tanya, membuat portofolio memakai aplikasi apa? Ini saya cuma pakai Google Spreadsheet yang trading plan, trading journal seperti ini kan. Saya cuma pakai spreadsheet aja nih. Saya ketik manual memang. Jadi ya setiap hari, tiap malam memang waktunya saya untuk agak sibuk seperti itu. Ini nanti malam saya juga masih mau menganalisa karena ada beberapa request emiten dari teman-teman di grup Klinik Porto. Jika saya menyediakan modal 10 juta, bagaimana saya bisa join untuk belajar tersebut? Nah, itu sekali lagi ya silahkan untuk chat ke admin atau minta tolong ya admin ya silahkan untuk di follow up saja. Berikutnya, apa pengaruh?
foreign bagi emiten dan dampak apa yang akan terjadi dalam timeline trading in daily trading. Wah, banyak sekali ya. Karena IHSG itu market cap-nya tuh kecil sekali sebenarnya. Duit yang ada di Indonesia, yang ada di IHSG, uang itu kecil sebenarnya dibandingkan dengan uang asing. Inilah alasannya kalau kita mau melihat emiten-emiten besar seperti BCA, Astra, BRI, Telkom, itu didominasi oleh uang asing malahan. Penggeraknya siapa? Ya dari foreign fund juga. Jadi ini salah satu yang saya juga cek hampir setiap hari itu adalah bagaimana pergerakan foreign fund. Saya selalu akan infokan ke teman-teman klinik Porto di grup ya, tiap sore itu nggak pernah miss ya. Kalau saya letakkan hari ini itu duit asing ada yang masuk berapa atau keluarnya berapa. Terus duit asing itu top buy-nya di mana, top sell-nya ada di mana. Itu akan selalu saya sediakan di dalam grup setiap harinya. Supaya teman-teman juga pada punya bayangan apa yang kira-kira akan terjadi dalam hari berikutnya. Pak Andre mau gabung grupnya Klinik Porto, tapi saya belum punya Porto di Stockbit. Saya pakai iPod dengan gini, tetap bisa join grupnya nggak ya? Akun Stockbit ada tapi belum bikin RDN. Nah, kalau gitu mungkin akan lebih baik untuk itu ya, untuk bikin RDN-nya Stockbit ya Kak ya, karena memang banyak sekali fitur-fitur di Stockbit itu tuh menurut saya lengkap sekali. Mau membaca perihal fundamental, mau membaca perihal bandarmologi, tapi bandarmologi di iPod juga lengkap sekali sih, sebenarnya bagus sekali juga. Tapi kita juga mau membuat screener, bahkan kita mau membuat screener saham, itu juga sangat difasilitasi di Stockbit. Jadi kalau buat saya ya, kalau ke depannya memang tertarik sekali untuk belajar bareng Klinik Porto, punya Stockbit itu akan sangat menguntungkan karena memang fiturnya itu enak sekali. Gitu, gitu ya Kak Yape ya. Ini tak tolong bisa dibantu mungkin admin ya untuk follow up juga. Berikutnya ada Kak Ardi. Cara join di Lake Porto sudah jawab tadi ya. Nanti bisa dengan admin. Bagaimana menentukan time frame tanding harian yang bagus? Oh, trading harian yang bagus. 1 menit, 3 menit, atau 5 menit. Menurut saya kalau mau trading yang harian gitu, jangan yang terlalu ya, ya tergantung ya. Kalau memang dasarnya scalper, beneran yang scalper gitu banget. Saya tahu ada beberapa scalper yang suka pakainya memang 1 menit, 3 menit, 5 menit juga ada. Tapi kalau tanya mana yang paling bagus, nggak ada. Semua tergantung pada emitennya, tetapan. Karena nanti kalau emiten itu dia lagi rame-ramenya, lagi volatile sekali, 1 menit paling cocok. Begitu sudah pada fase yang agak sedikit lebih sepi, misalnya kan jam 9 tuh, rame sekali kan, 1 menit enak. Nanti begitu dia sudah masuk di fase-fase jam 9.30, ya kan, 9.40, itu mulai agak sepi kan, kita harus perbesar time frame-nya. Karena kalau 1 menit, sideways terus. Sudah nggak terlalu banyak pergerakan yang volatile. Jadi kita naikkan, oh 5 menit. Nanti kalau udah jam 10 sampai jam 11, biasa tambah sepi lagi kan, 15 menit. Itu kalau yang mau scalping harian. Seperti itu. Berikutnya, kalau sudah ada candle hijau pertama, esok harinya kita sebaiknya beli di harga waktu market buka atau gimana? Saya biasanya memang, kalau seperti itu ya, memang candle hijau pertama dan sudah tersupport oleh banyak hal positif lainnya, saya biasanya masuk di harga market buka. Tapi ya tadi itu dengan manajemen apa namanya keuangan yang baik ya. Jadi kita nggak langsung masuk dengan semua uangnya. Masuk sebagian dulu. Misalnya masuk nih 25% boleh. Nanti hari itu ada koreksi lagi, kita masuk lagi 25%. Yang 50% kita tetap simpan sampai dia terjadi yang namanya breakout. Cut loss yang optimal berapa persen ya Pak? Saya cut loss tidak berdasarkan percentage. Saya cut loss berdasarkan gambar. Jadi begitu gambarnya sudah kena cut loss plan saya, ya sudah saya cut loss. Cuman cut loss saya selama saya bikin trade plan itu tidak pernah jarang ya mungkin ya bisa dibilang ya sangat jarang lebih dari 5%.
Rata-rata tuh tak buatnya selalu yang saya cari yang menarik-menarik ya. Jadi paling cuman cut loss tuh 3%, kadang 2%. Ya, nek sampai 5% itu ada tapi mungkin cukup jarang, cukup jarang. Bagaimana cara screening saham yang sedang uptrend? Nah, oke, untuk pelajaran materi perihal screening memang belum saya bahas, tapi di Stockbit itu ada. Di Stockbit itu sudah ada preset ya, sudah ada beberapa preset screening yang disediakan oleh pihak Stockbit itu memang ada yang bisa untuk mencari saham uptrend. Kalau mau screening saham uptrend versi klinik Porto itu akan saya berikan, tapi hanya untuk member-member klinik Porto. Jadi ya, mungkin kalau mau ngikuti apa namanya screener saham yang dari klinik Porto bisa join lebih dulu gitu ya kak. Berikutnya, saya terlanjur pegang saham CBDK dan PANI dengan loss 20-30% sudah 1 bulanan. Apa yang harus saya lakukan? Nah ini, kembali ya makanya itu kan. Terkadang kalau kita masuk tapi kita tidak memiliki plan kapan saya harus cut, kalau saya harus cut loss. Ini sering terjadi seperti ini. Kalau dari saya pribadi, ini tanpa saya melihat candlenya sama sekali ya, itu demi ketenangan batin, saya menyarankan untuk riset. Jadi apa yang sudah loss ya sudah dikosongkan portonya sekalian. Habis itu kita memulai dengan mindset yang baru supaya tidak terjadi lagi model seperti ini. Karena nanti kalau semisalnya nih ya ada teman-teman yang dapat kata-kata dari ini, Pani mau 20.000 misalnya kayak gitu. Terus berbondong-bondong beli. Ternyata pada perjalanannya turun dulu 20-30%. Teman-teman akan bingung. Pertanyaannya pun akan serupa seperti ini gitu kan. Bingung aku harus gimana ini? Kenapa? Karena kita tidak memiliki aturan sendiri pada saat kita beli. Kalau turun saya harus cut loss di berapa? Gitu. Jadi kalau saran dari saya pribadi, loss yang sudah di atas 10% itu menurut saya sudah nggak seberapa layak untuk di hold kecuali memang punya alasan untuk investasi. Saya kenal beberapa orang yang investasi di perbankan, BRI contohnya ya sudah downtrend lama kan, dia memang punya perbankan BRI di harga tinggi misalnya 4.600, 4.700. Sekarang sudah minusnya lebih dari 10%. Apakah dia cut loss? Dia nggak mau cut loss. Kenapa? Karena dia mau menikmati dividennya. Boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Tidak ada jaminan kan maksudnya kan bahwa BRI juga akan turun terus gitu kan juga enggak. Cuman kalau dibandingkan dengan PANI atau CBDK di mana pergerakannya jauh lebih volatil dan seperti itu, kok saya kurang srek ya gitu loh. Gitu ya kurang lebih ya. Semoga bisa membantu memberikan pencerahan untuk Kak Rusdianto. Berikutnya ada Kak Harif. Untuk intraday, apakah membaca tape reading juga? Kalau saya iya. Intraday pun saya akan membaca yang namanya intraday chart itu akan saya lihat. Karena intraday chart itu juga membentuk pola market struktur. Di Stockbit bisa kelihatan ya intradaynya ya, jadi enak untuk kita bisa ngikutin bagaimana market struktur hariannya. Kayak gitu. Cuman ya tentu saja kalau kita ngomong market struktur harian itu beneran pendek-pendek sekali. Kayak gitu kurang lebih. Apakah sebaiknya selalu menerapkan SL dalam trading? Yes, 100% pasti iya. Selalu terapkan SL dalam trading sehingga kita bisa tetap disiplin dalam penerapan metode kita. Seberapa penting cut loss dibanding hold pada saham yang tidak ada margin call? Mending CL apa hold dulu? Kalau saya seberapa penting cut loss? Menurut saya penting sekali. Karena kalau kita tidak memiliki yang namanya titik cut loss, itu kita bisa ada dalam fase menunggu yang super lama. Ya mending kita hold kalau dalam 1 bulan atau 2 bulan dia mantul balik, terus kita bisa bisa dapat profit. Kalau dia turunnya bertahun-tahun, Unilever, Gudang Garam, dua contoh emiten sangat besar yang sudah saya tunjukkan tadi ya. Emiten yang nggak terlalu besar ada nggak?
Yang kayak gitu juga ada. Contoh, Avia. Sampai sekarang Avia itu masih downtrend. MBMA, anak usahanya MDKA, juga masih downtrend sampai sekarang. Kalau kita tidak memiliki titik cut loss, kita mau menunggu sampai kapan? Kalau seperti itu jadinya kita tidak ada yang kita pelajari. Lain halnya kalau sekali lagi kita investasi jangka super panjang. Memang saya mau invest kok karena saya yakin bahwa MBMA itu kalau 20 tahun ke depan pasti akan jadi perusahaan yang super besar. Ya sudah, saya tiap bulan masukin duit di situ aja. Nah, kalau punya basis seperti itu, monggo, silahkan. Tapi ya sekali lagi harus punya basis. Saya ketatkan di situ ya. Harus punya basis analisa. Itu tidak boleh dilema. Pak Andri, apa yang dimaksud saham gorengan dan bagaimana menentukan saham tersebut gorengan atau tidak? Oh, sebenarnya eh, saham gorengan tuh saham yang market cap-nya tuh beneran kecil-kecil. Jadi dia pergerakannya tuh beneran bisa volatile-nya tuh kadang nggak karu-karuan gitu loh. Kadang-kadang kemarin tenang-tenang aja, nggak ada apa-apa, tiba-tiba hari ini meledak terus arah. Terus biasanya kita trader-trader itu pada kayak, wih, dia naik arah coy. Besok naik lagi nih kayak ini. Yuk, yuk kita masuk yuk. Tiba-tiba sorenya diguyur. Seret. Nah, itu banyak banget modal-modal gorengan yang bermainnya tuh dengan volatilitas yang super duper tinggi. Padahal rata-rata dari mereka tuh tidak memiliki fundamental yang bagus. Jadi beneran hanya bermain tuh murni pada apa? Pada satu teknikal, dua, ya kapan bandar mau goreng. Beneran kapan bandar tuh mau menunjukkan bahwa ada pergerakan harga di emiten tersebut. Bagaimana menentukan saham tersebut gorengan atau tidak? Ya, kalau saya sih melihat satu dari itu ya, apa namanya, laporan keuangan dulu. Secara fundamental dia tuh sehat atau enggak. Kalau dia emiten yang nggak sehat, tapi dia misalnya pergerakannya itu volatilitasnya tinggi sekali, ya itu menurut saya sudah termasuk gorengan. Gitu ya. Bagaimana menentukan persentase cut loss untuk satu hari, floating mingguan maupun bulanan? Kalau persentase cut loss satu hari, sekali lagi saya nggak ada ya. Karena saya tipenya lebih ke arah yang tadi saya sebutkan itu. Saya bikin trade plan seperti ini, saya masukkan ke dalam tabel, terus saya sudah punya rencana. Besok portofolio saya itu mau saya apakan. Misalnya saya mau ngantri beli ini di harga ini. Saya mau ngantri jual emiten ini di harga ini. Itu saya sudah rata-rata sudah punya rencananya. Punya beberapa sisihan uang eh, porsi kecil ya dari portofolio yang memang saya gunakan untuk main trading harian. Itu ada juga begitu. Tapi kalau yang modelan seperti itu, biasanya saya itu kasih limit 3 kali loss. Tapi nggak ada persentase cut loss-nya. Tapi lebih ke arah 3 kali loss. Karena saya mainnya kan kalau persentase cut loss kecil-kecil ya, 2%, 3%, kayak gitu. Kalau satu hari saya sampai ada loss 2 kali atau 3 kali, biasanya kayak, oke, oke, ini bukan harinya. Lebih baik berhenti. Supaya apa? Supaya tidak FOMO. Supaya psikologi tidak kena. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk floating, menurut saya floating itu sudah termasuk dalam perencanaan resiko ya. Misalnya saya tahu saya mau cut loss di sini itu maksimal 3%. Tapi saya juga dalam waktu yang sama juga mikir 3% aku maunya loss maksimalnya 3 juta. Ya sudah, berarti saya masuk maksimal 100 juta. Tidak boleh lebih dari itu. Supaya pada saat saya loss emiten ini, saya loss maksimalnya di angka 3 juta. Gitu ya. Jadi melihatnya boleh dari sisi itu. Lebih enak buat saya. Duit berapa sih yang rela untuk loss kalau misal trading plan-nya itu gagal? Itu bisa dijadikan acuan. Admin tolong bantu ya mau join admin portal ya itu silahkan ya. Itu bisa. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ini sudah habis pertanyaannya luar biasa sekali. Saya sangatlah terima kasih terhadap teman-teman sekalian.
Oh, ada satu lagi. Oke. Mas Andri, apakah full day trader di saham atau side job? Bagus mana supaya fokus cuan? Menurut saya, kalau saya sendiri ya, saya itu ini klinik Porto adalah main job saya. Pekerjaan utama saya itu memang untuk mengurus trading, trading sendiri, juga mengurus klinik Porto juga sama, dan saya juga tiap hari akan membuat analisa, tapi saya punya side job, saya ada bisnis kecil-kecilan beberapa, di mana itu juga kasarannya membantu saya, seperti itu. Menurut saya, jangan 100% masuk, maksudnya jangan 100% ada di dunia saham only ya. Kalau kebutuhan sehari-hari itu masih belum bisa tercukupi dengan leluasa. Karena selalu dalam eh, apa ya, prinsip saya itu adalah trading harus menggunakan uang dingin. Jadi kalau uang dinginnya sekarang memang baru baru 30 juta, ya udah 30 juta itu yang dipakai buat trading. Uang dinginnya ada di angka sekian, ya itu yang dijadikan modal untuk trading. Jadi teman-teman saya pun, bukan teman-teman saya, maksudnya member-member klinik Porto itu ada beberapa juga yang orang kantoran. Jadi mereka dapat gaji bulanan, beberapa persen dari itu dia masukkan untuk trading. Itu. Itu pun juga ada, dan menurut saya lebih sehat ya seperti itu ya. Jadinya tuh semuanya terukur dengan baik. Dan memang di klinik Porto sendiri itu saya cukup cukup tegas kepada member-member saya, karena memang saya beneran fokusnya tuh untuk mengedukasi. Jadinya saya nggak pengen member-member klinik Porto tuh sampai pada berantakan. Saya nggak pengen gitu. Jadi mungkin buat teman-teman di sini yang tertarik untuk join klinik Porto segala macam, itu saya harapkannya itu adalah untuk bisa proaktif. Banyak tanya, nggak ada masalah. Saya lebih mending orang banyak tanya, tapi berprogres. Daripada diam-diaman, tapi ternyata itu nyimpen barang-barang loss, barang loss, barang loss. Sebisa mungkin jangan sampai terjadi. Gitu ya. Semoga menjawab. Saya bosan kantoran, Om. Gaji UMR. Ya, ya kalau gitu tradingnya buat sambilan dulu boleh. Nah, tradingnya buat sambilan dulu. Nanti kalau sudah mendapatkan metode yang beneran cocok, sudah bisa konsisten profit selama setengah tahun, minimum ya itu ya. Minimum tuh setengah tahun bisa konsisten profit dengan metode yang sudah sesuai. Nah, baru di situ bisa untuk mulai berpikir ulang, apakah memang trading itu bisa dilakukan secara full time. Itu ya kurang lebih ya, Kak Acen ya. Gitu. Ada lagi? Coba saya kasih 2 menit terakhir ya nih ya, sampai 20.45. Sampai 20.45, kalau ada yang masih mau tanya-tanya, silahkan saya perbolehkan. Sebelum itu saya mau pengumuman dulu ya, apa namanya, sesuai dengan challenge yang sudah saya berikan di grup ya, bahwa follower Instagram kita sudah mencapai sudah mencapai 600 lebih tadi kalau nggak salah diinfokan oleh admin. Coba saya cek ya, ini Porto sudah mencapai 608. Wah, nggak kelihatan ternyata, kena filter. Tapi sudah sampai 608. Jadi sesuai janji, maka webinar ini nanti rekamannya akan kami upload ke YouTube, dan linknya akan kami bagikan kepada teman-teman yang ada di grup webinar sekalian. Jadi jangan cabut dari grup webinarnya dulu, karena linknya itu nanti bisa eh, teman-teman pakai untuk dibuka ya. Dan saya sendiri pun berencana supaya besok itu saya mau menemani teman-teman di grup webinar trading. Jadi saya sehari besok akan aktif di grup webinar. Sekiranya teman-teman ada yang mau trading bareng Klinik Porto, mencoba 1 hari, besok akan saya berikan sedikit trial ya di grup webinar. Semoga marketnya hijau. Karena kalau marketnya merah ya nggak banyak yang bisa kita lakukan kan gitu kan. Lebih banyak menunggu. Gitu. Terima kasih kembali. Kak Adru, kira-kira kapan naiknya? Waduh, nanti tulis di grup aja ya untuk yang analisa ya, supaya bisa saya gambarkan dengan lebih enak untuk Adru.
Nanti diingetin saya di grup. Cara memilih emiten BSJP gimana Om? Nah, kalau BSJP itu kan masuknya sudah ke dalam screener ya. Biasanya kalau BSJP itu cari yang hari itu memang dia candlenya hijau, tebel, kenaikannya cukup tinggi, terus volumenya bagus. Itu boleh dibeli. Biasanya, biasanya ya, tidak selalu. Besoknya pembukaan itu harganya naik. IEP, harga IEP pagi itu seringkali naik. Jual di situ, jual di situ. Jadi caranya gimana kalau mau memilih emiten? Bisa gunakan preset sekali lagi screener yang sudah disediakan oleh Stockbit. Itu ada yang namanya breakout volume. Screener technical volume breakout kalau nggak salah seperti itu. Nah, itu bisa dicari ya di situ mana yang dia volumenya breakout tapi juga memiliki kenaikan harga yang tinggi. Itu bisa dilakukan di saat market berjalan. Jadi nggak harus melakukannya sore-sore, itu nggak harus. Itu bisa dipantau sekiranya eh, apa namanya besok paginya ada kenaikan IEP, langsung jual. Tidak usah dinego-nego. Karena memang sistem BSJP itu bukan pencarian profit tinggi, tapi dia lebih mencari profit dari pergerakan volatilitas IEP pagi, pembukaan harga pagi. Seperti itu. Karena swing trading baik tidak melototin chart ya Om. Cuma cek sekali-sekali. Frekuensi ceknya berapa kali sehari. Karena saya kebetulan memang eh, bekerja ya sebagai trader dan juga untuk membantu teman-teman klinik Porto. Jadi saya tetap melototin chart sih ya. Melototin chart, melototin running trade. Itu jadi nanti kalau ada yang menarik gitu pun saya sering-sering saya sebut di grup gitu. Kayaknya ini menarik loh. Mau coba-coba enggak gitu-gitu. Terus saya kasih analisanya intraday chartnya seperti apa kayak gitu. Tapi kalau yang plan dalam bentuk swing seperti yang di tabel ini itu memang rata-rata swing lebih untuk dinikmati pergerakan seperti itu. Makasih Bang Andreas, semoga bisa gabung grupnya semangat kumpulkan cuan. Ya, sama-sama Om. Kita semua berjuang bareng-bareng ya. Ya, semoga bisa membantu. Baik, ini sudah 8.47. Kita sudahi dulu ya untuk hari ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan diri untuk bergabung. Semoga webinar kali ini benar-benar bisa berguna. Syukur-syukur beneran beberapa teman di sini bisa menerapkan ilmu yang sudah kita pelajari bersama, yaitu market struktur, garis horizontal. Dan kalau teman-teman ada yang tertarik untuk belajar lebih lagi, mari kita belajar bersama di Klinik Porto. Jangan cabut dari grup dulu, karena link rekaman akan kami post di situ. Kita akan membuat webinar lagi di bulan yang akan datang misalnya. Jadi kalau teman-teman sebenarnya mau eh, reservasi webinar gitu kan misalnya kan, ya sudah di grup aja nggak apa-apa. It's okay. Gitu. Nanti akan ada pengumumannya kalau kita ada bikin webinar yang publik lagi. Seperti itu ya. Oke. Ada lagi cara masuk grupnya. Cara masuk grupnya nanti silahkan chat ke admin di Telegram ya. Jadi tinggal panggil admin atau tag admin aja nggak apa-apa, nanti akan dibantu oleh admin gimana caranya untuk masuk ke dalam grup. Terima kasih semuanya, selamat malam, selamat beristirahat. Ini hari Minggu, berarti besok market berjalan. Semoga besok marketnya mendukung ya untuk kita bisa trading bareng di dalam grup webinar. Selamat malam, selamat istirahat, dan salam cuan.